bersama kami di channel LPK PPSDM Restu Group. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai tips work from home yang efektif di saat new normal. Oke, langsung aja yuk kita tanyakan ke teman-teman. Kalau work from home, kita yang pertama kita harus buat to-do list, kita mau ngapain aja. Ya, jadi tiap hari kita bikin rencana-rencana kerja kita. Yang kedua, kita tentukan prioritas. Jadi kita tahu mana yang dikerjain duluan ataupun manalah yang lebih penting untuk dikerjakan saat itu. Kemudian kita waktu harus kita atur, manajemen waktu. Jadi kita kan pasti di rumah kan pasti juga melakukan urusan rumah kan. Jadi kita harus pastikan waktu kita kerja dan kita membereskan rumah. Kita juga bisa berbagi tugas dengan anggota keluarga yang lain, bisa kerjasama. Dan kemudian jangan lupa waktu istirahat kita tentukan juga. Dan kita waktu work from home kita hindari dulu yang namanya medsos, karena medsos itu penting banget kan. Maksud saya kita nggak bisa hidup tanpa dia. Jadi kalau bisa waktu kita kerja matikan medsos. Kalau buat kerja di rumah yang pasti kita nyiapin itu ya, kita bikin list dulu sih apa yang mau dikerjain. Soalnya kan di rumah kan pasti berbeda sama kayak di kantor kan. Kalau di kantor kita udah bisa fokus sama kerjaan, kalau di rumah kan pasti ada apalah, pasti nggak semaksimal kayak di kantor gitu loh. Jadi kita udah bikin target dulu sih mau kerjain apa aja, sama minta bantuan orang rumah sih. Oke, untuk penerapan WFH saat pandemi ini berdasarkan yang kantor kami lakukan itu yaitu pengurangan jam kerja setiap harinya. Kita pulang lebih awal itu menurut saya sangat efektif. Karena apa? Karena untuk menjaga kita agar tidak terlalu capek seperti itu. Jadi kan apabila kita tidak terlalu capek, daya tahan tubuh kita itu kuat atau menghadapi virus-virus COVID-19 itu sih. Terus juga anjuran pemerintah kan juga kita diwajibkan untuk WFH. Terus pada hari Sabtu juga kita sekarang WFH di rumah. Meskipun kita WFH di rumah, itu kan lebih fleksibel ya waktunya, kita mengurangi tatap muka dengan orang, jadi mengurangi resiko kita tertular dengan virus ataupun COVID-19 ini sendiri sih. Menurut saya dengan begitu sudah sangat efektif penerapannya di kantor kami. Seperti itu. Oke teman-teman, tadi itu merupakan pendapat dari beberapa teman yang kita temui. Untuk lebih jelasnya kita tanyakan langsung yuk ke Bu Susan selaku ilmuwan psikologi. Work from home yang efektif dilakukan selama era new normal ini bagaimana? Nah, work from home sendiri itu ada dua macam. Karena apa? Karena kalau kita ada dua, yakni satu yang parsial, yang kedua yang full work from home. Kalau yang parsial artinya kita masih melakukan aktivitas fisik di kantor. Tetapi kalau yang work from home yang full, berarti kita sudah full ada di rumah. Kita tidak ada aktivitas fisik yang bisa kita lakukan di kantor. Nah, sebenarnya kalau kita melakukan suatu pekerjaan ketika kita berada di era yang lalu, pekerjaan akan kita selesaikan pasti dengan adanya plan, do, check, action. Plan, bagaimana kita merancang, kita planning pekerjaan kita. Do, bagaimana kita melakukan dari apa yang kita rancang sebelumnya atau kita planning sebelumnya. Check, kemudian kita mengecek lagi pekerjaan mana yang sudah selesai, mana yang belum. Action, action bukan berarti kita lalu mengerjakan lagi, tetapi action adalah bagaimana kita replanning dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, kalau untuk orang-orang atau untuk Bapak Ibu yang melakukan work from home parsial, artinya tidak selalu ada di rumah secara full, apa yang harus dilakukan? Work from home bisa kita lakukan dengan cara apa? Plan kita lakukan di rumah. Kita rancang sebelumnya, sebelum kita berada di kantor, kita rancang dulu pada waktu malam atau pada waktu paginya apa yang harus kita lakukan.
rencana-rencana apa yang akan kita lakukan ketika kita berada di kantor, sehingga ketika kita sudah berada di kantor kita bisa langsung terjun untuk melakukan doing dari plan kita, kemudian kita mengecek lagi, kemudian kita action. Nah, apakah action atau cek kita bisa lakukan di rumah? Bisa kita lakukan di rumah atau bisa kita lakukan di kantor. Artinya kita ketika melakukan doingnya di kantor, cek akan kita lakukan di rumah atau bisa kita lakukan pada saat itu on the spot di kantor. Kemudian actionnya bagaimana? Actionnya, karena di kantor sudah penuh, kita pulang ke rumah lagi, kemudian kita replanning lagi mana yang sudah selesai, mana yang belum. Selanjutnya kita planning lagi untuk hari berikutnya. Nah, itu tips untuk kita yang partial work from home ini. Nah, bagaimana yang full work from home? Kita selalu berada di rumah. Bagaimana cara efektif supaya kita bisa melakukan? Nah, pertama kali, ketika kita berada pada era yang lalu-lalu, ketika kita bisa bekerja di kantor, yang banyak bersosialisasi dengan teman-teman, kemudian kita hanya bekerja di rumah, kita akan terkaget-kaget. Oh, ternyata membosankan ya berada di rumah. Kita sering sendirian, kita nggak bisa jalan-jalan ketika kita istirahat. Nah, supaya efektif bagaimana? Di rumah pasti ada banyak spot. Nah, kita bisa membuka laptop kita. Misalnya pertama kali kita akan melakukan Zoom atau meeting. Di mana? Pertama kali di ruang tamu misalnya. Nah, supaya nggak bosan kita ketika itu pindah. Setengah jam sekali kita pindah. Di mana lagi? Mungkin di ruang tengah, mungkin di dapur kalau bisa memungkinkan, atau bisa di taman Anda. Taman tidak perlu besar-besar. Tapi ketika kita bisa berrelasi dengan alam, itu akan baik bagi psikologis kita. Jadi kita tidak akan bosan bekerja work from home di rumah. Nah, itu supaya efektif. Kemudian yang kedua, tentu saja ketika work from home yang bersifat full, di mana kita harus berada di rumah terus, kita harus mengembangkan kemampuan kita atau pengetahuan kita bagaimana sih supaya saya terus melatih bisa lancar memakai perangkat online ini. Laptop saya bagaimana? Nah, itu kita harus terus-menerus belajar supaya ketika kita sudah doing di situ, kita lancar untuk melakukan. Jadi kalau untuk work from home yang full di rumah, tentu saja ada plan, do, check, action, kita semua lakukan di rumah. Lain dengan yang partial tadi. Mungkin itu tipsnya. Kemudian untuk ya itu tadi, supaya tidak bosan, kita harus pindah-pindah. Artinya karena biasa berrelasi dengan teman, bisa berrelasi dengan rekanan, terutama ini harus ada di rumah, kita harus bisa pinter-pinternya diri kita supaya tidak membuat kebosanan di situ. Oke teman-teman, tadi udah tahu ya kesimpulannya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Yang udah jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa.